Tuh, langsung. Kali ini Ya alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dengan orang yang sangat penting di SPMI, Pak. Secara umum jarang terlihat di di lapangan ya. Tapi beliau ini menjadi ujung tombak ketika bahas salah satu hal yang sangat krusial dan sangat penting. Khususnya momen-momen pembahasan upah minimum. Bung Widi selaku Dewan Perwakilan dari FSPMI Jawa Timur, luar biasa. Alhamdulillah, sehat Bung Widi. Alhamdulillah, insya Allah, boy. Ya Bung. Ya terkait perkembangan pembahasan UMK ya, kan hari ini tadi sebetulnya kan secara agenda itu harusnya dari kemarin sampai besok Selasa agenda pembahasan UMK dan UMSK. Cuman tadi malam hanya opening terkait pemaparan agenda. Terus baru dimulai sidangnya juga hari ini jam 11 tadi barusan untuk meneliti beberapa dokumen. Ya. Memang dari sekian dokumen yang diperiksa memang ada beberapa catatan, misal ada yang nilainya itu di atas data yang disampaikan oleh Kemenaker, ya, misal ke pertumbuhan ekonomi tadi itu khususnya daerah entah Bondowoso atau Situbondo gitu ya, daerah pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi dibanding data dari Kemenaker. Itu memang menjadi catatan di rapat Dewan Pengupahan tadi ya. Kebetulan tadi itu seluruh dokumen sudah dicek, tinggal Pasuruan yang belum masuk. Sekarang skorsing, nanti dibuka lagi untuk memeriksa beberapa dokumen yang tadi ada beberapa catatan, misal Bupati yang mengusulkan 2 angka, Bupati yang mengusulkan 3 angka, nanti solusinya seperti apa. Terus terkait pembahasan UMSK, itu juga belum dibahas, tapi memang secara dokumen yang masuk itu ada 11 ya, 10 sebetulnya, kan satu Pasuruan belum masuk ya. Dari yang sudah masuk itu 10 yang sudah mengusulkan UMSK. Yang terbaru dari dibanding tahun kemarin itu ada Kabupaten Probolinggo. Yang sekarang bupatinya itu usul secara tegas gitu kan. Biasanya kalau ring 1 kan meneruskan rapat Dewan Pengupahan ya. Kalau di Bupati Probolinggo ini usul secara konkret, nilai UMSK-nya sekian, sektornya juga sudah ada, dan ini kabupaten baru yang mengusulkan UMSK di 2026. Kalau yang sisanya kan yang tahun kemarin sudah ada nilai UMSK-nya. Tapi itu belum dibahas, nanti mungkin baru malam baru ada pembahasan itu. Mungkin itu Bung laporannya saat ini. Sampai Senin siang ya, rencananya kan tadi ya harapannya malam ini itu selesai. Jadi mungkin besok Selasa itu harusnya sudah masuk di gubernur. Tidak tahu nanti penetapannya besok atau mungkin hari Rabu sesuai dengan ketentuan regulasinya PP 49 2025 itu. Mungkin itu Bung laporan sementaranya. UMP sampai hari ini memang belum ditetapkan sama gubernur. Kemarin kan di kita rapat Dewan Pengupahan, unsur kita serikat pekerja itu kan dasar usulan kita kan pakai nilai KHL yang dikeluarkan oleh DEN ya sebesar 3,5. Memang kita nggak mengusulkan bulat 3,5, kita mengusulkannya 0,9 dari 3,5. Harapannya kan gubernur juga melihat bahwa indeks tertentu yang dipakai ya dinilai itu. Ya maksudnya kita ingin mengkombinasikan, mensinergikan ketentuan pusat sama daerah supaya nanti misalkan gubernur menetapkan angka berdasarkan data dan itu ya enggak teman-teman salahnya, karena kan tetap berbasisnya juga dari ketentuan PP, berbasis juga dari data DEN, jadi dua-duanya dipakai begitu. Tapi sampai hari ini belum diputuskan ya, kita nggak tahu, mungkin pertimbangannya gubernur juga menunggu rapat Dewan Pengupahan semua selesai baik UMK UMSK atau seperti apa. Saya kebetulan kan yang baru benar-benar baca itu kan Sidoarjo, Bu. Ini intro saja. Apakah sama dengan daerah yang lain juga? Kalau di Sidoarjo itu saya melihat ini Dewan Pengupahannya yang unsur pemerintah ini lebih meng-highlight posisi tingkat pengangguran tinggi di Sidoarjo. Apakah di daerah lain juga begitu? Misalnya mungkin sudah diatur seragam begitu? Karena memang rekomendasi Sidoarjo ini paling panjang ya narasinya. Iya. Kalau yang daerah-daerah lain kan lebih singkat, landasan hukumnya apa, terus
ya memang ada pertimbangan untuk kelangsungan usaha, kesejahteraan pekerja, tapi nggak terlalu panjang. Secara umum ya memang hanya Sidoarjo yang usul 3 angka. Jadi bupati meneruskan dan masing-masing pihak kan itu pendapat 0,7 kan pendapatnya pihak pemerintah di Dewan Pengupahan ya. Dan bupati kan meneruskan saja. Kalau yang lainnya itu ada yang misal serikat punya pendapat, Apindo punya pendapat, tapi bupatinya mengambil keputusan sendiri, jalan tengah gitu. Kalau di Sidoarjo kan tidak seperti itu. Langsung meneruskan saja diserahkan ke gubernur. Terlihat gambarnya seperti apa, Bu? Jalan tengah. Jelas dibalik dong ya. Oh enggak. Jadi untuk pengembalian dokumen memang belum selesai rapat Dewan Pengupahan, cuman tadi secara sekilas kan kayaknya karena terbatasnya waktu nggak akan ada mungkin pengembalian dokumen. Nah kan sebenarnya tadi ada beberapa catatan yang harusnya dikembalikan, misal kayak data pertumbuhan ekonominya nggak sesuai dengan data dari Kemenaker misal. Tapi kita putuskan untuk tidak dikembalikan karena waktunya nggak nututi ya, batas waktunya kan tinggal sehari 2 hari gitu. Intinya berarti berapapun apapun variannya, entah itu 2 usulan, 3 usulan, itu tetap dibawa, disodorkan ke dibahas ya nanti terserah pandangan dari serikat seperti apa, dari Apindo seperti apa, mungkin dari pemerintah seperti apa gitu. Nanti menunggu hasil akhir rapatnya seperti apa. Oh berarti kalau tadi beberapa pandangan teman-teman masih mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya, kan? Iya betul. Jadi kan beberapa teman-teman serikat jadi juga menyampaikan harapannya kan data DEN yang 3,5 itu meskipun nanti tidak ditetapkan jadi kebijakan UMP, tetap menjadi satu rujukan dasar dalam penetapan UMK. Itu yang diskusi-diskusinya ya, berita acaranya kan belum disusun karena dinamikanya juga mungkin bisa saja berubah. 1 jam 2 jam itu sangat nggak tahu gitu. Itu perkembangannya. Sebelumnya menunggu, kemudian hari H langsung cepat, bla 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 bla. Yeah. Sehingga juga ada beberapa yang ketinggalan dan sebagainya. Tapi sampai hari ini yang belum masuk memang Pasuruan. Ya nanti nggak tahu kebijakan kita seperti apa karena kan rencananya ini sore bisa selesai pembahasan UMK. Mungkin yang terakhir ya, ini dari saya. Sarannya untuk teman-teman itu idealnya bagaimana, Pak? Kita yang di luar yang mungkin supporting dengan ini. Iya, ya sebenarnya terima kasih ya. Tapi kan prinsipnya kita itu kalau di Dewan Pengupahan kan kita berusaha untuk merumuskan yang terbaik. Kan keputusan final ada di Bu Gubernur ya. Jadi ya teman-teman ya fokus di pengawalan bagaimana penetapan akhirnya di Gubernur. Kalau di kita kan Dewan Pengupahan, ya kalau pengalaman dari beberapa tahun yang lalu ya, tahun kemarin atau bahkan 2-3 tahun yang lalu, rekomendasi kita kan kadang ya berubah kalau sudah itu. Jadi ya memang kalau sesuai regulasinya kan beliaunya yang punya kewenangan penuh dalam menetapkan UMK, UMSK. Umumnya kalau UMSK kan tidak ada perubahan karena kan sifatnya memang itu menjadi hasil kajian daerah mana memang mampu atau nggak mampu. Tapi kalau UMK kan mungkin gubernur punya fleksibilitas sesuai dengan pertimbangannya beliau. Begitu. Rapat ini mulai ini tadi malam. Nanti rapatnya masih skor sampai jam 2 sekarang ini ya. Nanti bahas UMK yang tadi ada catatan-catatan atau mungkin nanti Pasuruan masuk di sekian waktu itu. Mungkin selesai di jam 5 UMK karena setelah itu break kita bahas UMSK setelah itu. Jadi mungkin 2 berita acaranya berbeda. Ya yang harapannya teman-temannya jangan sampai yang kemarin itu terjadi lagi, Bu. Yang mana, Bung? Ya itu, Bung. Berubah. Oh, yang di tahun kan? Kemarin itu. Oh, ya itu karena mungkin ya dari pimpinan para teman-teman itu kan karena di ring 1 kan ono UMSK. Jadi kalau full di 6,5 ditambah UMSK itu tinggi ya, mungkin gubernur juga mempertimbangkannya itu ya mungkin kita. Tapi kan di usulan kita di Dewan Pengupahan Provinsi kan tidak seperti itu karena nilai disparitasnya kita atur di lebih dari 6,5. Begitu. Berarti ring 1 wis tinggal Pasuruan tok ya? Yang belum masuk ya sampai sekarang. UMSK. Semua UMK, UMSK masuk semua. Pokoknya semua kabupaten kota Jawa Timur sudah. Awalnya kan hanya 3 yang belum saat kita memulai sidang, ada Sampang, ada Jombang, tapi tadi pagi sudah disusulkan. Tinggal Kabupaten Mojokerto yang belum. Pasuruan. Oh sorry, Kabupaten Pasuruan ya. Ya infonya sih ya kan dari ada koordinasi juga. Infonya sudah ke Bupati ya. Ya tadi teman-teman soalnya baru pleno tadi pagi Dewan Pengupahan kabupatennya. Ya kita tunggu sih. Meskipun tadi ya
yang namanya statement-statement ya kalaupun memang nanti nggak masuk ya kita ada di dalam kompromi yang akan menentukan kebijakannya seperti apa. Berarti harus ini Tapi syaratnya kan harus ada rekomendasi UMK itu kalau ditetapkan gubernur kan dasarnya dari rekomendasi bupati, wali kota. rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang terakhir ini. Iya tahun ini. Hasilnya ini diusulkan. Ya terakhir mungkin juga saya Ya apa targetnya? target sebenarnya targetnya kalau di koordinasi internal kita itu kan fokus isu kita itu kan nggak hanya di kita serikat tapi kan juga di pemerintah terkait disparitas upah itu ya karena sejak PP 78 dulu yang prosentase itu kan gap antar daerahnya juga semakin besar basisnya juga prosentase. PP 49 ini kan juga pakai alfa. Alfa itu menurut kita itu nggak menjawab persoalan disparitas karena kan meskipun nanti di luar ring 1 itu pakai 0,9, ring 1-nya pakai 0,5 misal, itu kenaikan ring 1-nya masih tinggi dibanding di luar ring 1. Jadi ya tetap aja muncul disparitas itu. Nah, kalau kita kan harapannya yang di luar ring 1 itu di-up pakai ya sesuai diskusi teman-teman di serikat pakai nilai KL yang dikeluarkan dan itu. Jadi diangkat minimal Situ Bondo ini sekarang yang terendah kan Situ Bondo yang 2025 itu ya. Jadi harapannya dia di-up di nilai KL provinsi yang 3,5 dan daerah-daerah sisanya ya menyesuaikan selisih kenaikan itu. Nah nanti ring satunya baru pakai ketentuan PP 49. Itu ya diskusi internalnya. Nah kita nggak tahu nanti aktualnya seperti apa karena kan dinamis juga prosesnya. Tapi mereka tahu dari rapat itu. Maksudnya dari tahun lalu dibanding hari ini lebih aktif gimana? Kalau ya sebetulnya sama-sama ya. Kalau tahun kemarin itu kan nilainya sudah pakem di 6,5. Terus untuk menjawab disparitas kita naikkan ada 3 ring waktu itu. Di antara ring 2 itu naiknya 7,5, terus yang paling rendah itu kan 8,5 kita di Dewan Pengupahan Provinsi. Aktualnya kan sesuai yang diputuskan gubernur. Terus mungkin yang lebih nggak tenangnya dulu kan karena tahun kemarin itu karena ada UMSK berdasar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya kan setelah sekian lama nggak ada UMSK kan untuk memahamkan terutama di daerah-daerah ruang ring 1 itu kan juga perlu pengawalan. Nah untuk yang tahun ini sebetulnya aku kan juga sudah pakem dari pemerintah dan nilai alfa, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Cuma kan kita targetnya bagaimana menyelesaikan kasus disparitas yang belum terjawab di ketentuan PP 49. Terus untuk UMSK saya pikir lebih mudah karena daerah-daerah yang tahun kemarin dapat UMSK kan mau nggak mau sekarang harus ada karena kalau hilang kan nanti nilai upahnya jadi turun ya. Kebetulan Bupati Wali Kota yang tahun kemarin ada UMSK itu sekarang juga usul 10 daerah itu, terus ada satu tadi yang baru Kabupaten Probolinggo itu bupatinya usul UMSK. Berarti posisi UMSK tahun ini lebih aman lah dibanding. Ya insya Allah ya karena kan belum konkret keluar pergubnya tapi secara nilai berdasar rekomendasi semua ada usulan di 10 daerah yang kemarin ada UMSK-nya. Paling tidak spiritnya sudah lebih kuat gitu ya. Termasuk akan ada tambahan lagi kan. Jadi kan kalau dulu berkutat hanya di ring 1, bahkan dulu awal-awal UMSK Kabupaten Pasuruan. Sekarang ya insya Allah itu ada 11 kabupaten kota. Berarti di daerah sendiri UMSK itu enggak maksudnya ya lancar bisa jalan. Iya. Seperti sebenarnya tadi perkembangannya kayak Probolinggo itu bupatinya usul UMSK, tapi nggak ada sektornya ya. Tadi memang saya coba komunikasi dengan teman-teman Probolinggo, akhirnya tadi baru dimasukkan lampiran susulannya untuk sektornya. Terus sektor yang mengusulkan 2 klaster atau 1 klaster lebih? Enggak, ya ada sih. Ada. Ya umumnya kayak daerah ring 1 yang sudah lama berkutat dengan UMSK. Kalau yang daerah-daerah di luar ring 1 itu sepertinya masih satu kelompok. Oke, closing tutupan. Terima kasih Bung Widi di momen informal ini tentunya
Terima kasih Mas Narwoko, ini lawyer saling- hebatnya wes, Jatim wes, ini. wes. wes. Saling support. Oke, terima kasih. Ya terima semoga kasih. ini jadi awal yang baik, lancar dan nggak apalah, penting itu penerapannya juga. Betul, siap. Iya. Iya. Sehat selalu Bung. Siap, terima kasih ya Bung ya. Aduh. Pak guru saya ini. Terima kasih Bung Anam. Ini gak dipaham. Jajannya Bung Anam.